Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya orang yang kalian cari selama ini hadir di sampingku. Emang dicari ya ya? Iya, banyak yang nanyain kamu tau. Oh wow, hai. How are you, babe? Alhamdulillah, how are you? Oke, khair, alhamdulillah. Beda ya? Anak sastra Arab beda. Eh, jadi kita pengen live update aja nih sebenarnya nih. Alhamdulillah di tanggal 26 ini kita pengen berangkat umroh. Kita mohon doanya ya sama teman-teman semua ya, semoga umroh kita Allah berikan kemudahan. Amin. Allah terima semua usaha, semua Amin. jerih payah, Amin. semua pengorbanan yang kita lakuin. Amin. Amin. Nah sebenarnya ada yang menarik nih dari umroh kita yang kali ini ya. Tapi sebelumnya aku pengen nanya, bagi kamu Mekah sama Madinah itu kayak apa? Wah, Gimana? sebenarnya pandangan aku tuh cukup bergeser ya dari dulu ke sekarang. Bergesernya gimana sih? Aku tuh ngerasa dulu waktu aku jomblo ya, dan waktu sebelum aku belajar lebih tentang Mekah Madinah, tentang umroh, itu tuh aku ngerasa bahwasanya Mekah dan Madinah itu benar-benar literal home. Yang aku tuh bahkan ngerasa dulu waktu jomblo ya, aku di rumah tuh ya udah biasa aja, nggak se-feeling home ketika aku di Mekah sama Madinah gitu. Nah salahnya di mana? Nggak ada yang salah, cuman pikiran aku tuh bergeser aja pas aku baca pemikiran guru kita Ustadz Hafiz Abdurrahman. Beliau tuh apa ya, mendetailkan gitu. Maksudnya gimana sih harusnya kita itu merasa setelah sampai di Mekah dan Madinah atau setelah pulang, itu tuh gimana sih harusnya gitu. Kalau dulu aku ngerasa Mekah dan Madinah itu adalah rumah, jadi aku bener-bener feeling home, ngerasa kayak healing banget kalau misalnya ke sana. Terus juga ngerasa apa ya, pas balik lagi ke Indonesia, ke kegiatan biasanya itu kayak ada rasa gitu loh. Tapi sekarang tuh lebih bergeser ke arah yang dimana kalau misalnya kita ke Mekah dan Madinah, yes, it feels like home pasti gitu, dan it heals our hearts pasti. Tapi jangan sampai ada perasaan dimana kita kembali itu jadi kayak ngerasa nggak deket lagi sama Allah, ngerasa kayak nggak bisa ibadah kayak di Mekah dan Madinah lagi gitu. Itu jadi bergeser seperti itu karena kan ada terminologi baru, tau nggak ya, post umroh syndrome. Gimana tuh? Jadi orang-orang tuh pada ngalamin sindrom di mana setelah mereka umroh tuh mereka kaget balik lagi ke kehidupannya karena mereka nyaman dengan kegiatan yang ibadah aja di Mekah sama Madinah gitu. Nah itu tuh kalau aku pribadi aku nggak setuju, dan itu kenapa pemikiran aku bergeser ya. Yang tadinya aku juga ngerasa kayak gitu walaupun nggak ada sindrom apa-apa sih, cuman kayak ngerasa kalau di sana tuh bener-bener healed, totally fokus total ibadah gitu. Jadi di Indonesia tuh rasanya jadi kayak kegiatan aku yang misalnya aku ketemu orang, aku bekerja, aku silaturahim, itu tuh kayak nggak ngerasa ibadah gitu loh ya. Karena kayak perasaan aku kalau dulu di Mekah dan Madinah ibadah itu ya hanya yang terpaut pada ibadah fisik aja gitu. Ibadah ritual. Ibadah ritual. Sementara kan nggak gitu sebenarnya dalam Islam. Semua hal yang aktivitas dalam hidup kita itu harusnya berkorelasi terhadap koneksi kita pada Allah. Iya, kalau misalnya jatuh gengs. Ya kalau misalnya kita related ke Allah tuh kan sebenarnya nggak kayak gitu. Yeah. It feels so home, it feels like home, tapi harusnya kalau misalnya kita kembali lagi ke Indonesia habis dari Mekah dan Madinah itu kayak recharge gitu loh ya. Lebih ke arah recharge, bukan lebih ke kaget dengan kembali ke kehidupan nyata gitu. Semoga omongan aku bisa dipahami ya. Insya Allah. Iya. Jadi teman-teman, jadi dalam Islam itu ibadah dibagi dua. Yang pertama namanya ibadah mahdoh, yang kedua namanya ibadah goiru mahdoh gitu. Ibadah mahdoh itu apa? Mahdoh itu artinya murni, ibadah yang murni. Maksudnya ibadah yang koneksinya langsung ke Allah, yaitu ibadah-ibadah ritual kayak sholat, zikir, sholawat, terus apa lagi? Baca Quran. Nah itu ibadah mahdoh. Nah kalau ibadah goiru mahdoh itu apa? Ibadah
yang kita lakuin aktiviti sederhana, tidur itu bisa jadi ibadah, makan ibadah gitu, terus kerja juga ibadah gitu. Karena kan Allah kan bilang dalam Al-Quran tuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kami tuh nggak menciptakan manusia, nggak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah kalau misalnya ibadah di kepala kita itu cuman sholat, terus zikir, terus apa lagi, sholawat aja gitu, itu setengah hidup kita buat apa emang? Ya nggak sih? Masih banyak orang yang punya pemikiran bahwa ya udah gue tetap sholat kok gitu, walaupun gue kerjanya nggak bener gitu, padahal kerja itu bagian dari ibadah gitu. Maksudnya 1/3 hidup kita itu kan kita gunain untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan. Sayang gitu kalau misalnya kerjaan kita itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Makanya cari kerjaan yang baik gitu, cari kerjaan yang baik, cari teman yang baik. Berteman juga bagian dari ibadah. Iya. Yang penting niatnya lurus dan caranya bener ya. Betul. Dan Caranya ini tuh apa? Ini tuh bener-bener ngelatih kesadaran kita. Jadi kita sadar gak sih kita nih kerja untuk ibadah? Kalau kita sadar kerja itu untuk ibadah, kita tuh bakal hati-hati loh dalam kerjaan kita. Kita amanah, coba untuk amanah. Ini karena Allah ngelihat aku di sini gitu ya kan? Iya benar. Nikah juga ibadah gitu kan. Ini kalau misalnya aku berkata kayak gini ke istriku, kira-kira Allah suka nggak ya? Gitu ya kan. Ketika berteman juga gitu. Kalau berteman kita tuh punya kesadaran bahwa berteman ini adalah bagian dari ibadah, kita tuh bakal hati-hati dalam berteman. Memilih teman bakal hati-hati kayak gitu. Semuanya itu adalah ajang dalam hidup kita, itu adalah ajang untuk bisa setiap hari itu terkoneksi sama Allah. Jadi kamu akan ketemu orang-orang yang dia itu berjalan di bumi tapi hatinya selalu terkoneksi ke langit. Allah, ya itu siapa? Adalah mereka yang memang setiap kegiatannya itu didasari atas kesadaran gitu. Sekarang bayangin ya, kita makan aja kan kadang-kadang kita nggak sadar kan. Ya, makan cuma sekedar ngilangin lapar. Padahal makan itu kan bagian dari ibadah kan. Iya. Jadi makan, oke, aku pengen makan. Ya Allah makasih, kita berterima kasih dulu sama Allah. Terus kita juga berusaha menyadari bahwa energi yang aku gunain ini untuk beramal soleh lebih gitu. Itu kan kesadaran ini hilang ketika apa coba? Apa tuh? Ketika media sosial itu menjakiti kita semua. Iya. Karena dari bangun tidur Bun, dari bangun tidur sampai tidur lagi kita tuh dipaksa untuk nggak sadar. Dari bangun tidur kita udah ngelihat aktivitas orang lain, kita pengen kayak dia kita nggak benar-benar sadar sama apa yang kita pilih. Iya, tapi untuk bisa di titik itu tentu saja is a very long journey. Bener, long journey. Balik lagi ke umroh. Oke, tapi sebelum itu aku pengen beli sesuatu dulu nih. Oke. Soalnya lidahku pak sariawan. What do you wanna buy, babe? Apa? Ini buah. Buah. Ada yang keluar, alhamdulillah. Ini kosong. Aku di mobil ya. Ya. Oh boleh lanjutin percakapan? Enggak dong, mau bareng aja. Oke, balik lagi ke Mekah sama Madinah. Udah beli ini. Tadi kamu ini ya, belum jawab nih. Seperti apa Mekah dan Madinah di matamu, di hatimu? Gak enak banget bahasanya di matamu. Udah aku jawab Pak ya? Oh belum ya? Belum. Baru kayak pandangan shifting aku ya dulu apa? Ya I feel like home. Iya. Aku rasa kayak rumah. Bahkan dulu tuh aku ngerasa nggak ada yang terasa seperti rumah selain di sini gitu. Jadi kayak bener-bener sesuatu yang apa ya, bener sih nge-charge banget. Tapi harus di note sekarang. Nge-charge-nya nggak boleh. Ya udah pasti sana aja. Tapi pas balik itu justru harus jadi pengingat terbaik buat kita. Dan karena aku tuh sekarang lagi belajar juga untuk dakwah ya. Aku tuh baca buku ini ya. Kayak baru berapa lembar nangis. Karena kayak kebayang perjuangannya Rasulullah dulu itu gimana. Dan ini loh tempatnya di mana Rasulullah tuh dulu benar-benar memperjuangkan dan kayak ngebangun rumahnya umat Islam gitu. Jadi kayak wajar sih, we're feeling home itu wajar karena memang itu rumah yang Rasulullah bangun. Dan pandanganku terkait
Madinah dan Mekah itu kayaknya kalau sekarang ya itu akan sangat-sangat berputar pada kegiatannya Rasulullah dulu sih. Kayak dulu di sini loh gitu. Ya, jadi teman-teman ada banyak banget ini kan banyak banget sahabat. Enak banget ya di perut. Enak ya. Jadi Alhamdulillah. kalau kita ngelihat riwayat para sahabat, jadi ternyata para sahabat itu banyak yang meninggal di luar Mekah sama Madinah. Padahal Mekah sama Madinah itu kan nyaman banget ya. Rasulullah juga berikan banyak banget keutamaan bagi mereka yang meninggal di Mekah sama Madinah. Kayak misalnya nanti akan dibangkitkan di Yaumul Mahsyar dalam keadaan A, B, C, D gitu kan. Pokoknya keutamaannya banyak banget. Tapi pertanyaannya kenapa para sahabat itu banyak yang meninggal di luar kota Madinah sama Mekah gitu. Jawabannya adalah karena mereka pengen berjuang menyebarkan Islam lebih banyak. Jadi ibaratnya gini, kita pengen kerja nih keluar, itu untuk apa sih? Untuk supaya rumah makmur kan? Iya nggak sih? Aku ya kalau di rumah nyaman nggak? Nyaman, kita di rumah nyaman, kita bisa tiduran, kita ada fasilitasnya, kita merasa lebih dekat sama Rob kita gitu. Kita bisa lebih dekat sama orang tua kita lebih bisa dekat sama Nabi kita gitu. Tapi para sahabat bilang begini, oke, ini rumah gua, tapi gua harus give sesuatu nih buat rumah gua ini. Yeah. Makanya dia keluar, makanya para sahabat tuh keluar gitu. Nah, ketika para sahabat keluar, mereka berdakwah, mereka menyebarkan Islam. Akhirnya muncul apa coba? Muncullah generasi-generasi kita yang sekarang, yang mereka itu akhirnya datang juga ke rumah Allah ini. Iya ya, maksudnya kita nerima Islam tuh kan karena penyebaran Islam yang memang direncanakan ya. Betul. Iya sih, benar. Betul. Jadi mungkin itu juga yang dimaksud sama Dena gitu. Jadi jangan sampai kita tuh pada saat di Mekah sama Madinah kita tuh berpikir dan merasa bahwa ya ibadah gue ini aja. No gitu. Ibadah kita adalah keseluruhan hidup kita gitu. Dan kalau bagi aku sendiri, Mekah sama Madinah itu emang charge perjuangan sih gitu. Perjuangan. Karena kita dari banyak angle sebenarnya kita bisa ngelihat ya, dari kayak mungkin orang pergi umroh itu pengen dikabulkan doa-doanya. Pasti dong. Fine ya. Kita juga begitu. Banget. Tapi yang paling besar dorongan aku umroh itu adalah aku pengen nge-chart lagi gitu. Oh, semangat berjuangnya gitu. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita datang ke Mekah sama Madinah untuk umroh aja, untuk terkabulnya doa aja, itu tandanya kita masih pengen diri kita sendiri. Iya. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yuk kita tambah ketika kita pengen umroh, kita tuh napak tilas juga bahwa ketika kita di sini udah capek berjuang, pengen nyebarin kebaikan, hidup pengen seperti apa yang Rasulullah SAW contohkan, terus kita udah lelah, terus Allah undang kita lagi ke Mekah sama Madinah, itu reminder lagi, oh Rasul tuh lebih susah loh, ngerti gak sih? Ya kan? Walaupun sebenarnya tapi masalahnya apa, Jo? Masalahnya adalah feel seperti itu menurut aku susah untuk didapat bagi mereka yang enggak mengetahui sirah nabawiyah terlebih dahulu gitu. Berapa banyak ini sekali lagi ya, ini introspeksi buat kita pribadi dan buat teman-teman semua, kita bareng-bareng sama-sama introspeksi, bukan pengen ngeguruin. Tapi jujur aku sedih banget ketika kita tuh datang ke Mekah sama Madinah, terus kita tuh ke situs-situs perjuangannya Rasul dan para sahabatnya, misalnya ke Jabal Uhud gitu. Kita di sana malah sibuk belanja. Kita di sana malah sibuk ngantri es krim gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak apa-apa. Cuman maksudnya harusnya antusias kita itu lebih dari sekedar ngantri es krim gitu. Paham nggak sih maksudnya? Ya kan? Aku maksudnya gini. Gimana tuh? Iya, aku paham. Maksudnya tuh kita tuh sebenarnya harusnya lebih excited untuk tahu ada apa sih di balik tempat ini gitu. Iya, betul. Daripada kayak situs-situs belanjanya gitu ya. Iya, Iya sih, karena kan harusnya itu yang kita recharge ya. Betul. Tapi kalau misalnya orang mau belanja sama sekali nggak masalah, karena kan namanya tempat jauh ya. Kayak kita nggak pernah kita jarang-jarang lah ke Mekah Madinah, paling
Kalau paling sering setahun sekali, setahun 2 kali gitu. Bisa jadi berapa tahun sekali. Jadi kayak jadi kayak something lah mau bawain orang-orang. Tapi mungkin apa ya, the big why tentang kita harus sorry potong aja. Tapi lebih ke ini loh, di balik itu tuh ada apa gitu. Yes. Apa kaitannya ini sama Rasulullah, itu loh yang harus kita tahu gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ya kalau misalnya emang kita mau dalam tanda kutip dianggap sama Allah, dianggap jadi umatnya Nabi Muhammad, ya kita harus punya ruang di hati kita untuk Rasulullah gitu. Yang dimana itu masih aku usahakan sekali. Aku masih belajar ya untuk naruh ruang di hati aku terhadap Rasulullah yang udah wafat itu. Kita kan setiap hari kan ya apa ya, belajar ya Rasulullah itu gimana ya. Oh ternyata gini, dapat informasi lagi kayak gitu. Tuh kalau misalnya kita datang ke sana tapi kita nggak menaruh sedikit cerita tentang Rasulullah dalam perjalanan kita di hati kita, itu kayak sesuatu yang eman, yang sayang gitu loh gitu. Dan itu aku merasakan di umroh aku yang awal-awal. Umroh, alhamdulillah hari ini itu umroh aku yang keempat. Umroh pertama aku tuh benar-benar aku blank ya, aku nggak tahu sama sekali. Kayak aku blank lah, sama sekali nggak ngerti gitu. Ada salah satu dosen yang waktu itu berangkat sama aku, beliau tuh ngajak ngobrol gitu ya. Saya kalau misalnya lihat peradaban Arab saat ini tuh saya sedihnya luar biasa. Aku tuh kayak masih nggak ngerti, sedih kenapa Bu? Oh gitu? Iya. Terus? Kan polos, belum belajar ya, belum. Maksudnya sekarang juga masih belajar terus sih. Cuman kayak aku belum dapat informasi tentang dulu tuh Arab seperti apa, peradabannya Rasulullah tuh gimana gitu. Jadi kayak umrohnya menurut aku kurang dapet. Nah jadi kayak mungkin ini jadi standar ya buat kita yang mau umroh tuh, pelajari dulu tentang Rasulullah itu gimana dulu ya. Karena it will be so helpful untuk kita bisa kayak mendalami gitu loh. Karena ini kan perjalanan recharge ya, bukan cuman aku pengen ini heal myself, udah bukan cuman itu aja, tapi kita harus nge-recharge nanti pas kita pulang tuh harus dapat semangat baru gitu. Jadi itu, buat apa? Buat priority gitu. Jadi priority pertamanya adalah charge iman, charge perjuangan. Terus priority keduanya itu ibadah. Priority ketiganya itu belanja, ya kayak gitu. Iya. Kalau kita nggak punya prioritas, ya kita bakal ngeblank sih. Ya? Kita bakal kebawa. Iya, itu aku rasakan sih di umroh pertama dan kedua. Umroh pertama sih paling parah. Ya, jadi gitu teman-teman. Aku ngerasa segala sesuatu itu akan lebih bernilai ketika kita tuh tahu nilai, ketika kita tahu cerita di baliknya itu ada apa gitu. Teman-teman tahu ada satu brand terkenal tuh namanya apa, LV kalau nggak salah deh. Jadi LV itu kita tuh nggak bisa langsung beli tasnya gitu. Iya. Kita tuh harus beli gespernya dulu. Oke. Mau? Aku dulu. Oke, kamu dulu aja. Ini harus hati-hati sekali karena dia merah. Jadi nggak bisa langsung beli tasnya, jadi harus beli bajunya dulu, harus beli roknya dulu, harus beli topinya dulu. Habis itu dikasih tahu. LV ya? Yang nggak bisa apa? Banyak, itulah. Pokoknya adalah brand kayak gitu. Aku nggak tahu brand, aku nggak, karena memang kita nggak pernah tahu. Tapi yang aku pernah dengar seperti itu. Jadi ada kayak stepnya gitu untuk bisa dapetin tasnya tuh harus beli step-stepnya dulu. Habis setelah beli barang-barang bawahnya dulu, ada pengetahuannya juga, ya kan? Ini sebenarnya brand ini didirikan untuk apa gitu, pada tahun berapa, oleh siapa, terus bahannya apa. Nah ketika udah lulus pengetahuannya baru dia boleh untuk beli tasnya gitu. Nah itu kan apa, challenging banget ya. Nah kalau tas itu dibawa ke tempat umum kemudian dijajarin sama tas-tas biasa, ya itu hanya sekedar tas, ngerti gak sih? Tapi bagi orang yang paham value di dalamnya, cerita di dalamnya, tas itu berharga. Paham gak sih maksudnya? Nah sama orang yang datang ke Mekah sama Madinah, kalau misalnya belum tahu tentang peristiwa di belakangnya itu ada apa, ya itu hanya sekedar tempat gitu, hanya sekedar gurun, hanya sekedar masjid. Tapi bagi orang-orang yang dia tuh mengetahui, nggak sesekedar itu sih. Iya maksudnya ya kayak gitu ya. Pokoknya seperti itulah. Gitulah. Cobalah memahami maksud aku ya. Jadi tapi kalau
misalnya kita tahu story di baliknya itu ada apa, waduh, aku aja tadi pas kita pengen talbiyah aja aku udah langsung berkaca-kaca. Aku pengen kesana lagi gitu. Ya Allah. Aku pertama kali baca labbaik Allahumma labbaik talbiyah itu kan aku baca artinya ya. Nah, Itu tuh ya Allah indah banget. Artinya ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. dari ucapannya aja ini ya Bun ya. Dari ucapannya aja kita tuh udah tahu bahwa ini tuh sebenarnya panggilan. Allah tuh sayang sama kita gitu. Jadi buat teman-teman yang umroh, nangis. Oh, iya. Ya, kami datang memenuhi panggilanmu. Berarti sebenarnya siapa yang manggil sih? Yang manggil kan Allah kan. Hati-hati. Mm. Selalu ada aja jalannya gitu loh. Ya so jadi Itu bukan tentang betul, bukan tentang uang. uang, bukan tentang kemampuan kita Finansial, pribadi, tapi kayak seserius Allah apa bilang- sih kita gitu ya. ya Allah bilang go gitu. Maksudnya sederhana loh, kalau kita pengen serius, kita nih pengen serius pengen umrah apa enggak sih? Coba berapa banyak sih dalam sholat-sholat kita bilang ya Allah panggil aku ke rumahmu gitu. Doa itu aja. Karena kemarin aku bilang kan di manasik kan Bun, bahwa perjalanan umrah tuh bukan perjalanan 9 hari, bukan Iya. perjalanan seminggu. Tapi perjalanan dari kamu tuh berniat aku pengen umroh gitu. Aku pengen umroh tuh dari SMP. Nah, baru terrealisasinya tuh sekian. Umur berapa? Di umur berapa ya? Di umur 22. 21. 21. Iya, di umur 21 baru terrealisasi. Di tahun 2000 ya gitulah. 2017, 2018-an. Nah, bagi aku perjalanan umroh tuh bukan perjalanan 7 hari, tapi dari aku niat. Dan dari aku niat itu aku nyelengin, ngerti gak sih? Terus nabung. Walaupun nggak kepake ya. Walaupun tahu-tahu kok, tapi minimal Allah tuh tahu kita tuh serius gitu, pengen kesana. Nanti Allah bakal kasih Kejutan ya. kejutan dari arah yang nggak disangka-sangka, kayak gitu teman-teman. Oke, suapin aku dong. Begitulah Mekah dan Madinah menurut kita. Oke, kalau perjalanan umroh Bunda yang pertama itu ceritanya gimana, Bro? Oh wow. Jadi gimana? Jadi aku sangat-sangat ngebet dan kebelet umroh. Aku bilang ke orang tua aku mau minta diberangkatin umroh, tapi kayak enggak, kamu boleh berangkat umroh kalau kamu nabung. Wow. Kayak 20 juta itu it's not a small money ya untuk aku yang waktu itu masih Jomblo. 19 tahun, 18 atau 19 tahun, 18-an. Aku sekitar masih umur 18-19 tahun. Aku mau umroh, terus kata papaku disuruh nabung, dan nggak mungkin, aku ngerasa nggak mungkin di umur segitu aku bisa cepet-cepet mengumpulkan uang sekitar 20-an juta. It's impossible. Terus tiba-tiba ada teman aku yang menginformasikan bahwasanya ada nih acara simposium internasional yang diadakan di Madinah gitu. Terus aku mikir lah itu dibuka juga untuk mahasiswa di Indonesia. Aku mikir lah, kalaupun ini di Madinah ya, yang penting kalaupun nggak umroh, yang penting aku menapaki tanah haram lah, sikilku ini. Yang penting kakiku tuh menapaki tanah haramnya Allah gitu. Terus akhirnya aku ikutlah pendaftaran. Nah pendaftarannya itu dibuka untuk mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Terus diseleksi gitu. Dari berapa ya yang daftar tuh kayaknya 300-an, aku lupa deh. Yang keterima itu aku lupa yang daftar berapa ya, tapi yang keterima itu 78 apa ya? Terus? 78. Jadi ada 78 delegasi mahasiswa dari Indonesia. Dan ternyata termasuk aku. Terus? Gitu. Terus ya udah kan aku daftar, terus waktu itu ada bayarnya. Emang seleksinya gimana? Di tes apanya? Di tes hafalan nggak? Enggak lah. Oh enggak. Kirim esai. Mungkin esai ya. Nah, jadi bayangin ya, yang nggak punya hafalan aja bisa umroh. Ya bisa lah. Harus sama. Terus udah kan
Habis itu aku keterima, habis itu udah ya udah aku alhamdulillah seneng banget ya. Bakal ke Madinah tuh seneng banget gitu. Karena kan aku minta ke orang tua tuh disuruh nabung dulu. Jadi intinya orang tua aku tuh memang selalu kayak aku harus effort dulu sih, nggak bisa Betul, semudah itu betul. kamu dapetin sesuatu gitu. Nanti kalau udah setengah atau enggak seperempat lagi Ya. tambahin kan gitu. Ya, nah ini tuh ada acara ini, terus aku keterima, terus berangkat. Nah, aku tuh masya Allahnya ya di suatu sore ya, tiba-tiba sebelum keberangkatan kita itu aku dapat WA ya. Teman-teman, insya Allah kita semua akan melaksanakan ibadah umroh dan akan manasik umroh bersama di pelataran Masjid Nabawi. Itu aku langsung merinding dan menangis. Oh ya Allah, ternyata udah termasuk umroh gitu. Masya Allah. Aku nggak tahu kalau termasuk umroh. Itu ke Madinahnya, simposiumnya itu dibiayain full. Simposiumnya itu ada biaya bayar ke sana, tapi papaku akhirnya mau membiayai dan nggak sampai dan nggak sampai harga-harga umroh. Oh gitu. Semua ya full simposium, tiket segala macam tuh nggak sampai biaya kita umroh biasa gitu loh. Ternyata pas sampai sana, bukan pas sampai sana, sebelum berangkat itu aku daftar, aku nggak tahu itu bakal ada umrohnya. Pas udah keterima segala macam, hamin berapa gitu, baru tahu kalau misalnya ada umrohnya. Insya Allah. Terus aku berangkat deh, pakai uang orang tua. Tapi dia biayai, tapi tidak semahal pakai travel yang umroh doang. Terus ya Allah di sana itu luar biasa deh, aku ketemu orang-orang yang luar biasa banget semuanya, santri-santri gitu-gitulah ya. Oh gitu. Jadi aku di sana belajar Al-Quran sama temenku. Terus Udah deh, seneng banget. Di Makkah berapa hari kemarin? Ya nggak inget lah ya kalau ngomongin harinya. Oh gitu ya. Ya. Ya kalau ayah itu Umroh pertama di mana? Sama Ustaz Felix ya? Ya bener. Ya aduh. Sebelum berangkat aja udah nangis-nangis. Pas sampai Mekah, oh ya nangis. Pas sampai Madinah, oh nangis. Udah nggak bisa berkata-kata deh. Iya, Umroh kedua, ayah kan lembut hatinya. Umroh kedua kita Sama berdua loh, aku. Bun. Pas kita nikah. Udah nikah, udah pada Zade sebelum Zade operasi. Jadi operasi jantung. kita datang sana doa, ya Allah tolong ini ya Allah, membersihkan hatinya sama seperti engkau membersihkan hati nabimu gitu, asik. Dan ini umroh yang ketiga deh ya bener. Umroh ketiga ya. Iya. Alhamdulillah. Gila. Dan jujur di umroh pertama, umroh kedua itu kita banyak belajar banget sih Bun ya. Banyak belajar. Terus sekarang tuh kita justru ngerasa kayak karena kita udah 2 kali ke sana. Aku udah 2 kali ke sana dan udah banyak pengalaman, jadi aku tuh happy ketika bisa share itu ke jamaah kan. Jamaah tanya A, B, C, D, I, aku bisa jawab. Terus sharing-sharing gitu. Itu happy banget. Masya Allah. Tapi yang paling aku tekanin sih di ibadah umrah itu tolong buat seringan mungkin gitu, se-happy mungkin. Jangan sampai jamaah tuh ngerasa kayak jangan-jangan aku nggak diterima nih, jangan-jangan tidak sah nih gitu. Itu sampai ayah buatin kan Bun, sampai ayah buatin letak-letaknya di mana, pakai keynote kan. Putaran pertama apa bacaannya? Jadi sampai aku buat visualnya di presentasiku gitu. Masya Allah, emang suamiku ini. Dan ternyata cuma segitu doang gitu, umur tuh cuma gitu doang. Jadi ya jangan, nggak usah khawatir, tenang, santai. Yang kita nggak boleh nyepelein sih. Iya, walaupun kita nggak boleh nyepelein. Oke, terima kasih guys sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanting banget, langsung dibanting, langsung ditutup. Iya. Gini maksudnya. Iya. Doain dulu teman-teman yang Aku udah pengen nanya-nanya ke ayah serius tanpa ada kamera soalnya. Oh gitu. Ya udah, lanjut. Pokoknya pesan kami buat teman-teman yang pengen umroh, mulailah dari sekarang itu memantaskan diri dengan cara apa? Salah satunya perbanyak doa. Yang kedua, pelajari Sirah Nabawiyah. Karena Sirah Nabawiyah itu ngomongin Mekah sama Madinah.
ketika kita ngomongin Mekah sama Madinah itu lekat dengan Nabi Muhammad. Ketika kita udah deket nih, udah tahu, udah kepo sama Nabi Muhammad nih, kita ke Mekah sama Madinah itu makin luluh gitu, makin kangen. Dan yang ketiga, usaha finansial, nabung dari sekarang. Bisa kok di chunking down ya Bu ya. Kalau misalnya kita pengen Bisa. iya tahun depan misalnya umroh, ya udah tinggal kita kalkulasi. Ikhtiarnya Tinggal kita hitung-hitung aja berapa sih sebenarnya yang dibutuhin untuk aku tabung dalam 1 bulan. Nah, kalau kita udah seniat itu, insya Allah nanti Allah bakal mudahin, entah dapat uang tambahan, entah dapat jalur langit gitu kan, entah tahu-tahu diajak gitu, entah tahu-tahu pakai uang sendiri, tapi uang sendirinya itu benar-benar dimudahin. Kan kadang-kadang pakai uang sendiri tahu-tahu ada bocor untuk A, B, C, D. Ya nggak sih? Pokoknya semua yang kita usahain dan kemudian itu membuat kita sampai ke tanah suci, itu benar-benar Allah yang manggil kita gitu. Bukan karena usaha kita. Tapi untuk bisa Allah manggil kita tuh harus membuktiin bahwa ya Allah, aku pantas nggak sih ini untuk dipanggil gitu. Ini aku udah ngusahain loh, aku udah kepo sama nabimu, aku udah doa, aku udah bertawasul dengan amal soleh untuk bisa ke Masjidil Haram sama Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Jadi kita doain buat teman-teman semua yang nonton video ini, semoga makin rindu dengan Rasulullah, makin rindu dengan Mekah sama Madinah, bisa ke Baitullah, bisa nunain ibadah umroh, ibadah haji juga, amin. Amin. Bersama, enggak sendiri, tapi sama pasangan, sama orang tua, sama mertua, sama anak-anak. Barakallah teman-teman udah nonton kita. Makasih. Assalamualaikum.